Bismillahirrahmanirrahim. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kaku mulutnya, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang didambakan orang-orang yang beriman ketika akan habis napasnya, napas terakhir, ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Dan amalan ini dicintai oleh Allah. Apa itu? Istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, kita minta kepada Allah mumpung dalam kondisi ngaji. Ketika kita berdoa dalam kondisi pengajian, bukan hanya kita yang mengaminkan, melainkan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi doanya kita minta kepada Allah hati yang sehat. Hati jangan sampai memiliki sifat judes. Apa tuh? Judes sekali. Jangan sampai punya sifat somsik, sombong sekali. Kalau pakai bahasa Betawi, sombong amat. Nah gitu ya. Jadi minta hati yang sehat, yang mampu menerima hidayah dari Allah. Ada orang yang sehat, badannya sehat, makannya banyak, mayar tara. Tapi hatinya punya penyakit, kagak bakalan daek ngaji, tidak terpanggil. Ya. Karena setiap ibadah itu Allah panggil khusus orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Makanya diawali dengan Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, terangilah hati ini. Hati jangan sampai punya hati yang murugul, merekedawang, ngeyel, ya. Dikasih sama para ustadz, para kiai, malah ngambek ke kiai. Balik ke mana kiai buat teh. Malah galak. Aturan mah berterima kasih. Yang kedua, kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena ada orang yang gelarnya panjang sebelum nama. Setelah nama panjang banget, tapi endingnya bermasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ada orang yang panjang gelarnya sebelum nama, setelah nama gelarnya panjang, tapi endingnya di meja pengadilan. Lain ngadapang di meja pengadilan lain dihukum gitu. Kenapa? Karena ilmunya yang ia dapat tidak manfaat. Tidak mampu menyelamatkan dirinya dunia wal akhirah. Nah, mumpung dalam kondisi pengajian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang mampu menyelamatkan kita, keluarga kita dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarram, para asatid ya, para sepuh, jamaah majelis yang pribadi hormati, dan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait, mudah-mudahan tempat ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mewah, lain mepet ka sawah lainnya. Mewah bukan hanya beunghar, bukan hanya gedungna bagus, ya, percuma kalau tidak dipakai ibadah. Ya. Walaupun kaya, walaupun beunghar, walaupun luar biasa ya harta, tapi kata Nabi kalau tidak pernah dipakai ibadah seperti kuburan. Naudzubillah. Maka ini luar biasa qadarullah. Hari siang tadi, pagi tadi dikontak, Kang Mus ada waktu nggak untuk ngaji gabret terus pokoknya nama digibrigen pokoknya nama gitu. Gaskeun pokoknya nama masalah ngaji mah ya. Alhamdulillah ya, ngaji itu Pak, walaupun bari nyantai nyarande dan tidak sedikit ada yang sare tapi karena duduknya manfaat, kata Nabi itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro tarawih 20 rakaat ini nempon 11 nempon 11 nempon heula imamna, sah imamna ayeuna. Wah, gagal tuh jadi eta sholat tarawihna eta. 1000 rakaat Masya Allah tayangan. Langkahnya magfirah, langkahnya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ar-Ra'd ayat yang 11. Yang pertama saya ngajak khusus untuk saya pribadi, lamun cek tatalu wayang ya dalang lain arek mamagahan ngojai kameri da meuri mah geus bisa ngojai, lain arek mere uyah ka cai laut da cai laut mah geus geus dalag cai lautnya bener geus asin ya. Orang sama-sama ya belajar, saya juga belajar terus ngaji nggak bisa berhadapan langsung. Di sini Abdul Somad dia dibuka, Adi Hidayat dibuka, Lim Swiking pemain bulu tangkis ya. Kudu eta teh ya istilahna ngaji mengkaji. Kan ngaji itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat yang banyak Pak ya. Afala yaqilun, afala tadabbarun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, di antaranya yang mau watawasau bil haqqi watawasau bisab. Baik, yang pertama mengajak wabil khusus kepada saya pribadi untuk kita semua untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Yang pertama syukur itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena setiap perintah yang ditugaskan disampaikan oleh Allah itu bernilai ibadah. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu ibadah berarti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur itu salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah. Allah menciptakan manusia di jagat raya ini banyak, Pak.
Bahkan tidak terhitung itu jumlah manusia. Benua Amerika, benua Eropa, Asia, ada yang pernah terhitung nggak jumlah manusia? Allah jamin tuh semuanya rizkinya, Pak. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dijamin oleh Allah rizkinya. Apakah semuanya sholat semua? Boro-boro. Apakah beribadah semua? Boro-boro. Ya. Artinya mohon maaf, tapi Allah sifat Ar-Rahman-nya memberikan fasilitas semuanya kepada manusia yang berbeda karakter. Ayo, kita berpikir dulu. Ada manusia yang pengen rasanya makanannya pedas, disediain oleh Allah. Cengek, betul. Kalau orang Padang mah lado iko ah. Wah, lado. Kang Mus, saya nggak suka pedas, pengen yang manis. Tebu, anggur, kolang-kaling, eta amis, disediain oleh Allah, Pak. Kadang kita belum berpikir, belum sampai ke situ ya. Kang Mus, saya nggak mau pedas, nggak mau manis, tapi pengen asem. Naon coba? Cereme? Asem? Calincing, betul ya. Kelek saha? Asem-asem dah. Disediain oleh Allah. Kenapa? Karena manusia karakternya beda-beda. Ada lagi yang orang sudah ada nih rasa ini. Asem nggak mau, pedas nggak mau, manis nggak mau, pengen yang kesed. What the meaning kesed ini teh? Tong tolang, bener tuh. Tong tolang nangka. Kawinan poe setebu. Karakternya beda-beda. Dan Allah penciptanya tahu karakter manusia. Hayang naon maneh cek Allah. Disediain oleh Subhanahu wa taala. Cuma Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunnah ya. Kalau baca Quran diperindah supaya makmumna nu pegel jadi fokus ke imam nggak bacaan. Terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, perumnas ya. Atau mau baso soponyono ke? Tetanggana ge. Kemari di Reskit, ceramah di situ di Reskit, restoran kita ada ibunya Pak Lasiman ya? Lasimin. Berarti tetangganya Lasiman berarti. Lasimin. Ustaz mampir ya. Mau bikin suguhan bakso balager Pak, masalah dengan. Terus kan? Atau balikan dari awal? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Ayo artinya naon coba kolil sedikit. Lain kholil mah tukang sate tah dinya. Apa langganan kan? Sate kholil. Qalilam ma tashkurun. Telah aku ciptakan yang namanya manusia, ya. Kemudian aku titipkan pendengaran, aku titipkan penglihatan, nikmat, Pak. Ada pendengaran yang sering musik, Masya Allah, ingat. Ya. Habibi ya nuril ain. Wah, bisa orang gak lah. Kan disawer mall ini. Ya. Enakeun deg. Apakah dengan nikmat kita mendengarkan sesuatu yang nikmat, kita berterima kasih kepada yang memberi nikmat? Nah. Kemudian penglihatan, nikmat banget melihat, Pak. Hijau-hijau, maka sunnah, Pak. Kalau misalkan penat, pusing, cara treatment Rasul untuk menghilangkan penat 3. Yang pertama, lihat yang hijau-hijau. Lain tetangga nu hijau ya lain ya. Yang hijau-hijau ke gunung. Kemudian yang gemericik air terjun. Air terjun lihatin terus. Kan kada tong nyungsep sarua.
Lihatin sambil tafakur, Pak. Yang ketiga apa coba? Diberi hadiah kurang 2.000 ya. Ayo nu katilu naon? Berkumpul dengan orang-orang yang ceria. Itu treatment Rasul ketika penat. Lamun kita penat, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang camutut wae, wah tambah pusing urang eta. Sok ayo. Benar tuh. Carilah, makanya senyum itu ibadah. Dibalas kenapa? Jadi membantu orang yang penat ketika senyum. Mulai sekarang senyum, Pak. Ketemu tetangga senyum, Pak, atau samutut wae. Ya. Ngan kade wah jelema senyum wae deh dibawa ke rumah sakit deui istri eta deukeut. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyum, masyaallah. Nah, Allah sampaikan setelah aku ciptakan manusia, dikasih pendengaran, kasih penglihatan dan hati nurani. Cuma Allah sampaikan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali yang pandai bersyukur kepada Allah. Compare, ayo kita perbandingan ngaji di majelis. Jeung baheula abah tah nanggap di dasar di dieu lobaan mana coba? Hadirna. Si dasar. Joget eta zapin eta kadinya. Betul? Ya. Tapi kalau ngaji, diundang 2.000 nu datang 10 orang. Ya, Masya Allah, teingat, maka berbahagia kita. Termasuk golongan yang sedikit yang disebut oleh Allah qalilam ma tashkurun. Masya Allah, teingat. Dan yang ketiga, kita yang sering ngaji, sering ibadah, sering sholat, jangan bangga diri. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia mah tidak memiliki kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang ada ilmu yang menyombongkan dirinya. Ada teman gak pernah ikut ke majelis, gak pernah ikut pengajian, gak pernah datang ke masjid. Pas datang ke masjid, wah, disungsurikeun mah ka mana wae maneh, pantasan guludug jemet. Balagu pisan. Anu kakarak ngaji disungsurikeun kabur deui eta. Ya. Ka mana wae cenah pantasan poek cenah. Ya. Rangkul, suguhan, lamun bisa kopina 2. Ambe betah isukan datang deui ka dieu, itu teh nilai dakwah. Nilai dakwah. Masya Allah tanya. Maka oleh karena itu dasar kita bersyukur yang pertama kita disehatkan oleh Allah. Yang hari ini keluarganya yang dalam kondisi sakit kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Saya pernah ceramah di rumah sakit umum, di ruangan cuci darah, namanya ruangan Hashimi gitu. Jika bahasa semutnya orangnya Hashimi cuci darah, naon ngaranna teh? HBD, pokoknya kira itulah pas cuci darah ya. Pokoknya Hesel lah ngomongnya. Benar-benar gitu, cuci darah. Itu ngedengerin ceramahnya sambil ngagoler, Pak. Sambil ngagoler, tapi mampu meneteskan air mata. Kang Mos, saya sedih. Kunaon? Teu bisa ruku, cangkeng nyeri, tapi sok zikir, salatna bade ngagoler. Ya orang hayang iya masih bersyukur ku batur mah geus paeh gitu kan, Pak. Ya betul kan? Sok aya Bapak mah masih hirup. Ayo batur mah geus paeh, betul. Eta teh jadi compare yang masih disehatkan oleh Allah. Makanya Bapak, saya sering jalan-jalannya bukan ke refreshing kemana-mana, nengok ke rumah sakit, Pak. Tak orang yang sakit itu sakit hati, Pak. Ke rumah sakit badan, sakit hati. Bapak nengok ke orang yang sakit, bawa makanan yang enak, bawa makanan yang mahal, di dahar kusaha. Nyeri hati eta batur. Bener. Ya banyak. Eta teh jeung urang teh nengok mawa jeung nu gering. Kunaon di dahar ku maneh, nyeri hati keur mah badan sakit ya. Hati sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit itu dikasih makanan yang enak kerasa pahit, dicabut oleh Allah nikmat makan. Bapak ngopi ayeuna tak karasa kopi teu? Sehat eta. Tapi lamun sakit pahit. Betul. Pantasan ada orang yang sudah mengeluarkan duit yang banyak,
harta yang banyak nepi ka ayeuna can cager-cager. Nah, baru lihat. Anu tadi yang punya penyakit, batur mah geus maot, geus paeh tuh. Urang keur cager, batur mah ngagoler gitu ya. Masya Allah. Apalagi mohon maaf, saya pernah membaca artikel bahasa Cina. Ya. Ketika dibaca, sedih orang teu ngarti. Ya boro-boro maca orang boro-boro ngartikeun macana ge hese coba. Ayo cuma ngartikeun bahasa Cina. Urang lieur meni sedih. Tapi Allah titipkan akal pikiran. Afala yaqilun, aya akal, gampang. Foto jepret masukkan ke Google Translate. Dibaca ku saya teh, Pak. Aya orang paruh baya bawa duit 3 koper ke rumah sakit, digubragen ke dokter. Dokter, ini bawa semua duit 3 koper, eusina duit kabeh teu, duit kabeh. Emang hayang naon? Yang penting orang cag. Berarti kesehatan itu lebih berharga daripada duit. Masya Allah. Maka bersyukur, alhamdulillah. Nomor kedua, masih dihidupkan oleh Allah. Kita itu bukan hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita bukan kaya, tapi dikayakan oleh berapa orang yang kaya langsung drastis turun coba. Nah, mumpung dikayakan oleh Allah. Kita bukan pintar, termasuk para ustadz, jangan sampai gampang menjustifikasi. Kenapa? Karena dipintarkan oleh Allah. Ya. Maka mumpung dihidupkan oleh Allah, kita pastabikul khairat, berlomba-lomba melaksanakan amal soleh, bukan melaksanakan amal yang salah. Bersyukur ke Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal mah nggak bisa lagi ngaji ke sini, Pak. Mereka meneteskan air mata, ngajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, balikan kami ke alam dunia. Mau ngapain? Mau sholat, mau ngaji, mau sodakoh, mau menjadi orang yang soleh. Cek bahasa Bulgaria na geus paeh karak daek arek sholat. Wet Bulgaria belah mana ya tanya? Ya. Geus paeh karak daek arek sodakoh mana? Bahasa Sundana gitu, Pak. Lamun geus paeh geus maot arek sodakoh ka batur diterima moal. Moal pisan sieun urang na ge yang kabur orang kucluk keusah dia sodako moal pisan ku orang asieun ya termasuk nu ngaji Pak lamun geus maot tadi sada malun bara urang ka dikadari coba sieun moal kabur orang kunci ku pusat di depan di dinya ya. Tidak bisa lagi istighfar, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi beramal soleh. Ayeuna orang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Ketema dikasih waktu 3 jam. Wah, 3 jam tuh. Aduh, Ar-Ra'd ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Segitu aja. Nanti penjabarannya luar biasa panjang. Tamsil contoh. Di depan ada pohon mangga. Kemudian ketika pohon mangga buahan dan buahnya itu masih muda. Kalau buah masih muda rasanya asam. Dan masih mulus warnanya, ya. Mangganya masih bagus, terlihat bagus. Beda dengan mangga yang sudah tua, menua. Mangga itu warnanya sudah mulai kusam, kuleuheu, apa kuleuheu bahasa Indonesianya ini teh? Kuleuheu, kusam, banyak debu, ya. Tapi rasanya harus manis. Contoh ya, mangga muda asam, mangga yang sudah tua harus manis. Ada contohnya nggak 2 kilo coba? Nyampe sing terpercaya gitu, orang-orang buktikan. Kan hari jelema mah kudu percaya wae, kudu pembuktian wae. Jika bangsa Nabi Musa alaihissalam gitu kan, yang pembuktian wae.
Jadi kira-kira 2 kilo emang ada dibungkus. Saya nggak malu belanja ke pasar Karawang. Ketika mau masak udang, sering dikasih udang kan kalau ceramah ke daerah belah itu Tembak Sumur, Pangakaran. Ya, sok diberi udang bagus segede-gede itu. Jempolnya kalau dia teh. Gak usah diomein, cuci aja, dijebrusin gitu ya. Kemudian dihiribin, apa dihiribin? Dasar orang Sunda hese. Ya dihiribin lah, pokoknya mah dihiribin gitu ya, dikasih bawang. Tak belanja langsung ke sini, Pak. Ketika nengok ke sono ke sini, itu fasilitas untuk manusia dijaga oleh Allah kesinambungannya. Yang suka ayam nggak habis-habis. Yang suka bawang nggak habis-habis, disediain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketika masuk ke setan buah-buahan, itu ketika buah mangga yang masih muda digulutukeun di handap Pak. Ya, di jalan, ketinjak-tinjak bisa nungkolot, ya. Nu mana nu muda tuh. Tapi ketika lihat yang mangga yang manis disimpannya di bawah apa di mana tuh? Di atas, di etalase, di hargaan. Artina entong eleh ku buah. Lamun buah kolot hasem digulutukeun di handap. Namun semasa muda masih kecil lari-lari di masjid, heureuy-heureuy di masjid wajar teu? Wajar. Lamun aya bapak-bapak kumisan segede pisang goreng, lulumpatan di masjid wajar tuh. Jangan seperti mangga yang muda. Tuh. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man tala umruhu, siapa orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, bagus amalna. Aya paribasa kieu Pak, bahasa Sunda ya. Aya budak kokoloteun, nya lain nempok ka dieu lain orang lain. Aduh pas pisan orang pas. Aya budak kokoloteun, aya kolot bubudakeun. Alusan nu mana tah? Budak kokoloteun, Pak. Daripada kolot bubudakeun. Kumisan segede pisang goreng, pakai jubah juga Pak Ustad, lulumpatan di masjid coba eta. Nya eueuh kaerana kan. Eta teh kolot bubudakeun. Tapi ketika budak kokoloteun dihargaan nepi ka Mekah. Dihargaan nepi ka Arab, Pak. Ada yang masih muda 6 tahun dia hafid Quran 30 juz. Aturanna kolot nu hafal, lain budak kecil betulnya. Jadi orang era kolot itu apal-apal, kuliah ge pabeulit urang mah. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abatum wala antum, bulak-balik we terus. Nah yang incuna jang tulungan abah jang naon wala ana abidum ma abatum wala antum lakum dinukum wala dollin. Adinya tungtung namanya. Umur 5 tahun hafiz dihargaan oleh negara. Masya Allah, gede luar biasa. Budak kokoleteun dihargaan, tapi kalau kolot bubudakeun disepelekan. Kumaha atuh carana? Nungguan Allah. Berubah tidak? Yang mampu merubah lain ustad. Diri sendiri, sekelas Nabi dakwah ke Taif, nurut nggak tahu penduduk Taif? Eta sekelas Nabi, apalagi sekelas orang. Aduh, teuingan. Betul, lain kiai acan. Apalagi sekelas orang, sekelas kiai, sekelas Nabi, ketika orang yang tidak mau berubah dikasih tahu oleh Nabi, eta teh sekelas Nabi, bahkan melempari Nabi dengan batu. Ya. Melempari dengan kotoran, bahkan mengudag-ngudag. Apa mengudag-ngudag? Mengajar-ngajar dengan pedang, Pak. Arek naon aturan berterima kasih Nabi, terima kasih sudah diberi jalan yang lurus karena hatena keras, Pak. Malah ngudag-ngudag Rasul akan membunuh Rasulullah SAW. Tuh hebatnya hati, Pak. Hati itu mohon maaf ketika di dalam surat Al-Baqarah disandingkan dengan batu. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Ih, geuning jelema teh disandingkeun jeung batu. Naon sarwana? Batu mah teuas, jelema mah bieu. Betul. Batu mah keras.
keras, ditakol bletuk kita yang sakit. Kalau jelema dipukul, yang dipukul sakit, bukan yang memukulnya. Kenapa? Biye. Ternyata Allah Maha Tahu, alimul ghaibi wasyahadah. Ada yang keras daripada batu daripada manusia. Naon? Hatena khatamallahu ala qulubihim. Masya Allah. Batu masih bisa dibentuk tuh Pak. Ini ada yang ngasih. Kang, kalau ngaji pakai ya biar bekah, dipakai kok saya mah tuh. Ini kamarnya merah ya, dipakai ya Pak ya. Orang Perumpemda ya. Iklan termasuk kemarin dikasih tah. Ina sweet sunah, iya di orang Perumpemda ngasih baju ya, baju putih. Cek istri teh, Abi, ini dari sweet sunah. Nah, coba aja bener ya. Kemana lebaran mau dikasih sweet sunah gitu ya. Masya Allah teh kan. Bagus, halus ini ya Pak, halus. Ada yang boga sweet sunah nggak? Oh, sweet sunah cakep itu. Sweet. Masya Allah, itu dipakai Pak. Jadi walaupun sedikit dipakai ibadah berkah tuh. Makanya sunnah itu ke tempat pengajian, ke musola, ke masjid, sunnahna pakai pakaian terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gitu bahasa Qur'anna. Bawa pakai pakaian terbaik inda kulli masjid, nalika atau ketika mau melakukan ibadah. Jadi jangan sampai bahasanya asal-asalan. Jadi Allah itu ya tidak sama posisinya dengan bupati. Kalau bupati mah pas mau datang orang istilahnya apa ngajahit lagi 2 minggu ya, kayak batik pakai sepatu. Tapi ketika pas menghadap Allah asal-asalan, Allah sampaikan fi'il amar ya. Khud kalau bahasanya. Khud mufrad sendiri. Kalau khudhu nontah. Jamak. Jamak itu lobaan. Hayo parake gitu bahasa Sundana. Hayo parake gitu. Makanya mohon maaf ketika ada ustadz misalkan ceramah ke masjid pakai sorban lain balagu lain. Tergantung niat. Itu langsung perintah dari Allah. Daripada ada penceramah pakai baju asal-asalan, pakai celana, itu tidak lihurmatil makan. Tidak menghormati kepada tempat pengajian. Yang hadirnya pakai sorban, pakai apa? Dia ngomongnya pulucun. Kan itu tidak seimbang, jadi seimbang. Jadi harus sama-sama menghargai seperti itu. Baik, balik lagi. Kata Nabi, kalau misalkan amalan kita sama dengan yang lama, berarti masih rugi. Apalagi amalan kita lebih buruk daripada hari kemarin, bangkrut. Kumaha atuh carana? Bismillah. Seperti orang yang telah membunuh 99, Bukhari Muslim mungkin salah satunya pernah disampaikan di sini, ya. Pembunuh 99 secara logika, secara johir kagak bakalan masuk surga. Penilaian manusia. Kalau penilaian manusia terbatas, maka jangan sampai merasa paling benar, paling sunnah, paling pintar, paling merasa berhak masuk surga. Jangan. Mending tawadu jika padi. Padi itu kalau berisi tangga apa tunduk? Tunduk. Orang yang diem. Ngan kade diem menahan hitut deh. Cicing, pantasnya ditanya cicing, wah, mules eta mah. Menikah sama keluar kemana-mana kieu. Lain nu kitu, lain tawadu teh lain nahan hitut. Tawadu teh tidak merasa dirinya tengadah. Tapi kalau bahasa yang lain mah tong kosong nyaring bunyinya. Pinar. Waduh balagu. Jangan, harus tawadu. Ya. Allah paling benci kepada orang yang membanggakan dirinya. Yang tadinya kita perangainya sombong, ayo tinggalkan. Ada hadis Rasul untuk momentum kita. Ini sekarang Pak, mohon maaf. Bapak kalau ada kesempatan subuhnya di Al-Irsyad. Di Al-Irsyad itu sekarang ba'da subuh dibacakan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin.
Ya. Saya pernah dengar yang bacanya Ustadz Tony. Ustadz Tony, itu anak muda hebat luar biasa. Kadang-kadang Ustadz Fitrah. Nah, nanti Ustadz Fitrah itu terkenalnya di bulan Ramadan. Zakat Sawai. Suka tinggi imaman di mana Tak ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Ini mungkin merupakan satu ya penggerak kita ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak termasuk golongan orang yang merugi. Harus berubah dari diri kita ya. Ustadz tidak bisa merubah. Allah nungguan kita mau berubah tidak ya, tergantung diri kita mau berubah tidak. Kata Nabi yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Nabi, bertakwa kalian dimanapun berada. Apa itu takwa? Bahasa Sundana nurut, bahasa Arabna imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Diartikan daripada marolohok wae cari cing wae melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di mana? Dimanapun berada. Di jalan, kadang-kadang kita gampang menghardik, Pak, kalau hati ini lagi panas. Keluar omongan-omongan binatang tuh, Pak. Cucurut gitu. Yang orang mah luas ngomong anjing, itu makanya kata kasar teh kita mah cucurut misalkan gitu ya. Keluar tuh, Pak, omongan-omongan. Kenapa? Tidak bertakwa omongannya. Kata Nabi, dimanapun berada bertakwa. Di masjid bertakwa enggak? Bertakwa, Pak. Kenapa? Karena di masjid itu bukan tempat orang yang sholat aja. Tempat orang mencuri motor. Teman saya 2 kali hilang, Pak. Sedih lah mau diceritakan mah ya. Ngilu sholat eta teh pencoleng teh ngilu sholat 2 rakaat dibatalin. Pulang balik kanan gerak ngoprek-ngoprek motor batur leungit eta geus 4 rakaat tuh. Ya. Ada lagi yang biasa ngajinya sare wae. Kata Ustad cokot nu alus pikeun anu sendal batur nu alus ara reueuh eta. Di masjid cek Ustad deh cokot nu alus neangan nu alus di ujung yuk. Ya. Eta tidak bertakwa. Ya. Dimanapun berada, termasuk di pasar, sok pelaku pedagang. Mungkin pernah mendengar kata Nabi, tempat yang paling dibenci oleh Allah apa tuh? Pasar. Ternyata bukan pasar yang dibenci. Sahana coba, pelaku nak, pedagang nak. Kadang-kadang dagang beas, belah di lempeng pas tengah, ngiuk, gitu ya. Disifatnya seperti itu, ya. Ucapannya bohong, modalnya padahal 20.000, pas ada yang beli 20, modalnya 40.000, ada yang 20.000 tah. Yang membuat pasar itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten mohon maaf, Pak. Orang yang bersorban, berkerudung, pakai gamis, punten mohon maaf. Sekarang itu di pasar pencolengnya yang itu. Sok lihat CCTV. Nah, kenapa disebut CCTV, Mang Adot? Disimpannya di sisi. Jadi sisi TV, lamun di tengah mah tengah TV berarti. Molhok wae yang Adot mah. Benang ya. Jadi ketika melihat, Pak, saya yang pakai sorban, pakai sarung malu ketika seseorang pakai kerudung, pakai sarung nyoleng di pasar, Pak. Masuk pasar, jalannya biasa. Rapat, pas balik pasar ada egang. Naon handapna jerona naon coba? Lepis 7. Mejikom diasup-asupun karena dia. Masya Allah. Tah. Kalau misalkan ingin selamat dunia wal akhirah, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa, takut kepada Allah dimanapun berada. Takwa itu bisa diartikan dengan takut, Pak. Ya. Fattakun narol. Takutlah kalian kepada neraka. Artinya gini, ketika takut kepada singa, entong dideketan. Jangan dideketin, tapi jauhin. Daripada dicakar ku singa. Tapi ketika kita takut kepada Allah, jauhin apa deketin? Deketin.
Taqarrub. Dengan cara apa? Kalau taqarrub, nurut, patuh terhadap Allah. Salat. Zakat. Tamsil muadzin, Mbak, muadzin. Ketika memanggil hayya 'alas shalah, yang mampu menggerakkan diri yang mendengar muadzin apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika muadzin mengumandangkan azan sampai ujung sana semua mendengar. Tapi tidak semua datang ke tempat pengeras suara itu. Yang mampu merubah bukan muadzin, bukan imam, dirinya sendiri. Nah, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi ditakwa, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Termasuk di masjid, di rumah. Di rumah kalau tidak bertakwa nih pasti awet tuh. Betul? Ya, sering cangkerem. Ya, kajian ting jelema beunghar eta artis emang teu beunghar Pak, duitna loba. Tapi tidak bertakwa, dicekek kita anak batur sih. Betul? Masya Allah, naudzubillah. Baik, yang kedua. Ini yang berkaitan dengan perubahan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa artinya? Ganti atuh amalan-amalan budak, amalan-amalan anak kecil dengan amalan-amalan yang sudah dewasa. Ganti sesuatu yang hitam dengan yang putih. Sesuatu yang buruk dengan yang baik. Dengan cara apa? Punten nih kopi, Pak. Kopi tidak semuanya diminum. Pasti ada yang namper. Apa namper bahasa Indonesianya? Mengendap. Apa itu namanya? Hampas. Hah? Gegedoh bahasa Inggrisnya, gegedoh. Inggris belah mana itu? Yang mampu merubah bukan orang lain, yang punya gelasnya. Dengan cara apa? Dibawa Bapak nih ke ada wastafel ya, yang ada kocoran air. Nggak usah dikeruk-keruk tuh kotornya, nggak usah. Nggak usah dikucek-kucek, nggak usah. Bapak simpan di bawah kerannya, kemudian Bapak kocorin air yang bersih. Itu secara otomatis yang hitam ke mana tak? Keluar terus. Asal yang putih terusan dikucurin. Ya orang lain tukang obat ya lain ya. Bikin pacarkan tukang obat ya orang. Ya kucurin. Tadinya yang hitam jadi putih. Tah wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti air putih itu dengan cara apa? Mastata'tum. Tahu mastata'tum? Tukang bakso. Masih mas dah. Aduh, semampu kita dengan setim, dengan step by step, Pak. Dengan cara apa? Yang tadinya jarang baca Quran. Tadi itu berapa ayat lumayan tuh. Nyamanya cina baca Quran teh saminggu sekali poe Senin hungkul. Ingat. Ya tadi ngadengikeun hungkul bari calangep teu sasada. Nah. Meni hese kanu maca Quran teh naon? Kenapa? Karena setiap melakukan ibadah di situ ada andil setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bapak dari sini nih dari jauh tuh Telaga Sari. Emang teu perang batin di rumah, Pak? Perang batin yuwaswisu fi sudurin nas. Ayo Bapak nih, dari rumah aja yang deket aja pasti perang batin. Ngaji entong. Setan. Barang sana tadi goda ku setan. Masya Allah, tengah digoda Pak oleh setan itu. Makanya hanya orang-orang yang dirinya bergerak. Bismillah, ya Allah, orang tentang hidung waya tuh hayang bodas. Tadi tara ngaji atau ngaji ayeuna. Ya, makanya iya kumpulan-kumpulan lamun cara ieu mah naon ya? Taman-taman surga. Ya, tempat pengajian di alam dunia itu taman-taman surga, Pak. Makanya rugi kalau misalkan ada kesempatan gak mau ngaji, Masya Allah tengen. Mending paksakan. Aya doana Allahumma paksakan. Gitu, Allahumma paksakan, ya Allah paksakan. Kecuali ada halangan, kecuali ada sesuatu yang rukhsah adanya ya.
sakit, kemudian ada keperluan apa. Ketika ada kesempatan mending ngaji. Ya, mending ngaji, insyaallah manfaat dunia wal akhirah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, yang tadinya sombong dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, walaupun kaya di alam dunia, walaupun beunghar di alam dunia, walaupun pintar di alam dunia, kalau sombong, lihat setan laknatullah. Sudah masuk surga gara-gara sombong diusir oleh Allah. Nah, ya jelema can asup can tentu masuk surga udah sombong arek asup ka mana? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang membanggakan diri dan congkak angkuh. Naudzubillah. Dengan cara apa sombong? Biasana anu beunghar, nu pinter, nu pejabat. Masya Allah. Tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena ada orang kaya, salah satunya para sahabat itu dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Jadi kata Nabi, orang yang sombong itu bukan orang yang kaya, bukan. Yang sombong itu bukan orang memiliki jabatan tinggi, bukan, kata Nabi. Yakni yang pertama, batorul haq, yang menolak perintah dari Allah, gak mau dititahku Allah. Kita sholat gak mau, sombong lah. Saha, nu kaya sombong. Kalau gak mau sholat, nu miskin, kebangetan. Karena miskin bung sholat deh. Arek seneng di mana ya gitu bahasa. Nah, yang kedua, ya gantilah perangai. Yang ketiga, yang tadinya koret, merege hese, buntut kasiran, ganti dengan dermawan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Lumazah, orang yang pelit itu bagiannya neraka hu'ud. Neraka utoma. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil tah. Siapa yang pelit celaka? Wail likulli humazatil lumazah, seseorang yang memiliki perangai pelit, mereka hese, buntut dengar orang yang buntut kasiran tuh ya, pajakan pelit ya. Itu mah peribahasa ya, bukan berarti yang butuh kasihan pelit, bukan ya. Itu mah peribahasa. Walaupun kaya di alam dunia, kalau pelit neraka hutomah cek Allah. Lain cek usar bisa gede ambek ke orangnya. Cek Allah, maka ganti tuh wa'at bi sayyi'atal hasanata tamuha, sesuatu yang negatif dengan yang positif, sesuatu yang membahayakan kepada yang menyelamatkan. Terakhir, ini udah lebih dari 45 menit ya? Belum wae. Berapa? Baru 45 menit. Jeung urang ge. Nu sare kan jeung urang tenang jeung urang mah mulai nu pura-pura zikir, zikir. Padahal mah sare lah orangnya nyaho. Yang terakhir kan 3 tuh. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua poho cek orang yang gejluk dirinya paroho tah ya. Ganti sesuatu amalan yang kurang baik dengan yang baik. Dan yang ketiga, ini implementasi yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku iman kepada Allah cuma lisan. Lisan doang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada yaumil kiamah. Allah yang maha tahu, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Bohong maneh ngomong hungkul hatena teu beriman. Nah, yang ketiga, implementasi orang-orang yang mengaku dirinya iman. Apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iman kepada Allah, baik nggak dengan tetangga? Iman kepada Allah, pelit nggak? Ternyata hablum minan nas itu sangat penting. Apal Alqamah, mungkin pernah disampaikan Alqamah. Dia sholat dengan Nabi, berdoa dengan Nabi,
tahiyat lancar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa syahadat, Pak. Tapi ketika sakaratil maut, kaku mulutnya, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang didambakan orang-orang yang beriman ketika akan habis napasnya, napas terakhir, ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Susah dilakukan oleh Alqamah. Kenapa? Maka ribut lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, itu sahabat kita, siapa? Alqamah. Kunaon sakarat. Ya, kenapa sakarat? Nggak bisa mengucapkan pintu surga. Miftahul jannah, la ilaha. Susah, nggak bisa. Nabi piling. Coba tayang, ini berkaitan dengan hablum minanas. Coba di rumahnya ada siapa itu? Di orang tuanya ada nggak? Ayah mak saha. Ting ni ijem nih saha gitu jangan ngaranna ya. Apalkah Alqamah? Nya, eta teh anak mak. Alqamah keur sakarat. Mak datang atuh ke Alqamah. Apa jawaban si emak? Padahal ibunya itu. Ah, jor teuing, mungkin orang Karawang tah, ibuna Alqamah tah jor teuing ai mah kadinya. Kunaon emang nyeri hate ku Alqamah? Langsung nyanyi, nyeri moal beunang. Bener orang Karawang tah ibuna Alqamah nya jagana nya. Bisa wae teh. Bisa nyanyi gitu, nyeri moal beunang tuh barang. Embung aing mah nyeri hate walaupun ke anak lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, aya mana enggak mau datang ke Alqamah ngadoakeun gara-gara nyeri hate mana, Masya Allah. Eta teh jeung emak. Bagaimana jeung tetangga? Kumaha jeung babaturan minta maaf da kumaha eta? Ya kurang jadi galak kuria. Ya, Masya Allah teuingan lamun urang ngomong ka batur, "He, ente pinar." Nyeri hate manehna ngadoa ka Allah. Ya, ketika kita menghina orang lain tapi dia diam, kemudian dia berbisik dalam kondisi sujud, itu yang paling berbahaya buat kita. Oh, Masya Allah, tengok. Gitu mah. Ya, Masya Allah, tengok. Makanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika disampaikan oleh sahabat kepada Rasul, bejakeun. Ka mana Alqamah? Alqamah arek dibeulem. Alqamah mau dibakar. Kemudian disampaikan ke mana? Ketika mendengar anaknya akan disakiti oleh para sahabat, muncul naluri cintanya orang tua terhadap anak. Ketika mohon maaf, walaupun susah, walaupun sakit hati, ketika mendengar anaknya akan ditersakiti, terela eta ibuna. Tahan, jangan dulu dibakar. Engke we nungguan urang. Engke mohon, tahan. Ketika datang ke Alqamah, walaupun sakit hati, enggak tega anaknya disakiti, para sahabat saksikan. Hari ini kesalahan Alqamah, aku maafkan, aku ridho. Ngegetar, Pak. Bibirnya Alqamah. Dan mungkin itu yang menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridho Allah akan turun ketika ridho orang tua akan turun terhadap anaknya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah akan turun ka jenting salat jeung Nabi. Aya hahalang. Ketika menyakiti sesama manusia, wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Maka ketika terucap ridho orang tua terhadap anaknya, ridho Allah turun dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu emak darah daging. Kumaha jeung babaturan orang? Kumaha kita enggak wauh jemaah orang lain tapi jolim terhadap orang lain. Ih, Masya Allah. Tersakiti hatina, teuingan. Itu yang paling bahaya dan menjadi salah satu doa yang tidak terhijab di antara doa orang-orang yang teraniaya. Maka cek Nabi yang ketiga ketika ingin selamat dunia wal akhirah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala li utammima makarimal akhlak. Siapa yang mampu merubah diri sendiri? Ar-Ra'd ayat yang 11. Bismillah dari awal. Ya Allah, walaupun saya bobolokot dosa, tapi tidak mau banyak dosa aja, istighfar. Amalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Dan amalan ini dicintai oleh Allah. Apa itu?
istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta, Allah sangat benci terhadap dosa, tapi Allah tidak benci terhadap pendosa. Masya Allah, dengan update status dirinya. Allah benci terhadap dosa, tapi Allah tidak benci terhadap pendosa, bahkan sayang terhadap pendosa. Pendosa siapa? Yang dirinya mengaku banyak dosa, tapi dia mau memperbaiki dirinya. Ada yang pernah mendengar kalimat Rabi'ah al-Adawiyah? Dia walaupun waliullah, wallahu alam, tapi merasa dirinya tidak pantas masuk surga. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga. Kenapa? Banyak dosa. Dari mata melotot ka batur, dari mulut ngomongkan we batur, dari tangan nekean we batur, are kumaha dari kaki najongan we batur. Kejem banget, tidak pantas masuk surga. Hate hasad we ka batur, masalah nasab teh anggeus-anggeus nepi ka ayeuna, nyerahkeun pisan aing mah. Masya Allah, eta wa kholiqin bi khuluqin. Tapi disampaikan wala aqwa alan naril jahimi. Ya Allah, tapi saya tidak mau asup neraka. Kan liar orang. Ka surga teu pantes, ka neraka embung. Ka mana atuh? Kasada malun ulah cenah. Ngunaheun disana malun mah ya. Anu dagang cendol. keluar mah cendol ya. Aduh, teh kan. Makaning sok ngasaan wae. Ngan orang tara keluar meuli bising gratis gitu. Ini istri we nu sok meuli tadi dia teh. Hayang naon atuh maneh bahasa Sundana kieu? Ka surga teu pantes, ka neraka embung. Istighfar ampunan. Fahabli taubata waghfir dzunubi. Istighfar, ya ampuni itu kesalahan orang. Kenapa? Kalaupun kita pengen masuk surga, kalau banyak salah asup moal. Contoh saha Nabi Adam alaihissalam, ketika sebelum punya dosa diizinkan oleh Allah untuk mendiami surga. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam tuh diam di surga, loba makanan di surga mah. Wa kula minha ragadan sahayangna, cuma larangan satu, wa la taqraba hadhihi syajarah. Itu bisikan setan mah tuh ya. Masya Allah tengan. Gara-gara bisikan setan biasana ke laki-laki mah kuat. Tapi ketika ke perempuan laki-laki eleh walaupun jenderal bintang 7. Ka awe mah sieun, bener teu? Wah, ieu nu serina pangkencengna eta jiga nama. Bener kan? Walaupun kumis gede gitu, gede, tapi ketika ku pamajikan, "Hei balik moal." Nurut eta. Termasuk Nabi Adam, Pak. Kenapa? Walaupun kaya, jabatan tinggi, manusia kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, rusaknya 3 tak. Harta, tahta, wanita. Dibisikin oleh Siti Hawa, bebem muhet teh, nyebut ke bebem kan Nabi Adam itu. Menggetar hatina hayang naon atuh neng. Itu hayang buah khuldi. Kelepok-kelepok, Pak. Yang namanya laki-laki dibisikin oleh wanita, Masya Allah teh. Ya. Makanya wanita itu di antara ujung rambut sampai ujung kaki itu setan mulul, Pak. Maka benar, Pak, sok. Termasuk mohon maaf suaranya itu aurat wanita mah. Sok. Aurat, Pak, suaranya. Bayangin Bapak kalau misalkan di Masjid Nurul Anwar enggak ada syariat wanita azannya. Betul kan? Betul. Karena suaranya mengandung syahwat. Bayangin sama Bapak lamun awe azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi orang ke masjid tuh yang wae ka imah aurat ya. Maka dijaga, tutup auratmu ya, tutup auratmu. Dan ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, satu kesalahan dipindahkan
dari surga ke dunia. Karena Allah sayang, Pak. Ada yang tahu istighfar Nabi Adam? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ngahuduk atuh eta mah. Anu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Pak, karena Allah sayang ke Nabi Adam, nggak mau Nabi Adam itu tersesat di alam dunia. Ya Allah, yang balik di ke alam surga tuh. Ada yang pernah mendengar tuntunan Allah kepada Nabi Adam nggak di dalam surat Al-Baqarah? Fatalaqo Adamu mirrabbihi kalimatin fataba. Apa itu fataba? Lain pamajikan butaba ya kada ya. Fataba itu taubat. Fatalaqo dituntun ku Allah. Mirrabbihi dari Tuhannya. Kalimatin fataba alaih tah bertobat. Artinya kalau misalkan pengen masuk surga lagi, istighfar taubat. Bagaimana dengan kita? Numpuk dosana Pak. Kumaha tuh carana? Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau merubah? Bukan orang lain, diri kita. Jadi ketika kita dalam kondisi merugi, ya jangan merugi aja. Ya, Masya Allah. Oh, tukar rasa jam 12 ya. Oh, 21. Balik. Aduh. Alhamdulillah ya. Jadi hadisnya dari kitab Imam An-Nawawi ya, dari Riyadhus Shalihin, kemudian Quran sunnahnya Ar-Ra'du ayat yang 11. Yang mampu merubah bukan para ustadz, percuma ustadz didatangkan dari Jakarta, dari mana 20 di ceramah di dia misalkan. Kalau yang mustamina tidak mau merubah, sama saja ya. Ya, terakhirlah ada di dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Naon tah? At-Tin ayat keempat. Dihitung lebih 400, saya 1, 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artina naon eta teh? Ada harfu taukid di situ yang pernah ngaji ilmu sorob, yang nahu sorob. Laqad itu harfu taukid. Apa harfu taukid? Huruf atau kalimat penegasan supaya manusia percaya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada di situ laqad lagi. Tak termasuk di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ya, ku orang teh diciptakan marang teh dalam kondisi ciptaan yang paling bagus. Sempurna, maka pertahankan. Tapi kenapa Allah lanjutkan ayatnya? Ini yang naudzubillah, tsumma rodadnahu asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Tuh aspal itu bahasa Arab. Aspal tidak di atas, di handap, Pak. Tai ucing aya di dinya, betul. Sok Bapak yang bawa mobil teka tahan di tol, ayo buka pantau saeutik, cer. Di mana tah? Ka jalan aspal eta. Aspala sapilin. Sehina-hinanya. Siapa orang itu? 3 hal lagi, tong dipasangan ya kada ya. 3 hal lagi ya. Yang pertama, illa pengecualian. Kalau bahasa Arabna harful istisna. Huruf pengecualian, illa kecuali. Yang pertama amanu, yang kedua wa amilu sholihat, yang ketiga wa tawasau, saling berwasiat. Termasuk ini kita saling berwasiat, saling tegur. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza hampurul batin. Banyak kesalahan karena pribadi manusia biasa. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, itu semata-mata hidayah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara mungkin segitu aja dulu ya. Gampang isukan ka di deui nya. Eta kira mau diundang deui sih. Mungkin ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu kahiji entong diajak gelut entong. Entong karunya saudara orang. Ambil kisahnya Nabi Nuh alaihissalam.
bukan saudara, bukan tetangga, tapi anakna. Betul? Ya. Tuas hatena seperti batu, ya. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Saya juga sama. Ada ustadz di salah satu masjid. Jadi dia muadzin. Cuma ketika muadzin kan terdengar di kemana-mana pakai pengeras suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, panjang-panjang. Ya, benar. Secara qiraat, tajwid, ya, walaupun sunnah, jangan dipanjangin barnya gitu, ya. Di ajan itu kan boleh panjang lebih dari 6 harkat. Ya. Tapi ketika bar, salah. Walaupun saya negornya 3 mata. Karena mata saya sebelah kieu ya. Saudara-saudara kieu, 3 mata, yang 4 mata artinya silent. Ya, tertutup, ya, takut dia malu atau apa. Ternyata sama posisinya, orang itu tidak mau berubah walaupun ada orang yang mau merubah. Ya. Keras hatina, termasuk kisahna pengalaman Kang Bimbo nih, ya. Kumaha tuh carana? Yang pertama entong kesel. Kenapa? Karena yang mampu merubah bukan Pak Bimbo, bukan yang lain, tapi dirinya. Dan hanya Allah. Maka lamun cara ieu mah SMS atau WA atau ngasih proposal ke Allah penciptana, gitu, ngadoa. Lewat doa, lewat sujud. Itu karak saudara. Apalagi yang lain mah Nabi Ibrahim bapana gitunya. Siti Asyah suamina. Saha Siti Asyah suamina? Firaun. Lain ngaku nabi deui eta mengaku naon coba? Aku Tuhan tuh. Firaun ngaku Tuhan, Pak. Secara logika nya. Nya Tuhan KWC. Ayo coba. Ngahujun deh goreng patut ngahujun. Nya Tuhan goreng patut. Gitu. Dakwahnya ud'u ila sabili rabbik. Cuma ngajak. Negor itu sebagai amal soleh. Masalah rubah dan tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ketika Nabi dakwah ke Thaif, Pak, ya, apakah para jamaahna, para umat nurut ke Nabi? Tidak. Saking kerasnya malah ngamaledogan Rasul. Apakah Nabi balas ngamaledogan? Tidak. Balah ngadoakeun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu akhlak Islam itu seperti itu. Walaupun tersakiti, dibalasnya dengan kebaikan. Nabi, mungkin jamaah pernah mendengar Nabi ketika mau sholat subuh di Ciduhan, ya, kacau. Apakah Nabi misalkan tas balik sholat subuh ngumpulkan 2 jam Ciduhna? Oh, untung ditanya ya, untung ditanya orang ada ngebalas, rugi eta. Lamun aya jelema lamun eueuh. Betul. Di bawah itu nepi ka motor kieu we. Ya. Jadi ganti sesuatu yang buruk dengan yang baik, model tadi tah. Dengan cara apa? Tong kesel karena saudara manusia milik Allah. Orang ketuk kasih proposal ke pemiliknya, ya Allah, mudah-mudahan hatena sing doana jadi ibadah. Nah, kemudian hati orang jadi tertata. Jadi nafsuna jangan dihilangkan tapi dikendalikan nafsuna. Kan secara nafsu hayangna meupeuhnya bener nya. Hayangna teh gelut ya, Pak. Kesel urang ka budak eta teh di bejaan malah ngambek urang. Hayangna gelut, Pak. Kenapa? Karena belum mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi ketika mengendalikan hawa nafsu, maka sepertilah ittiba kepada akhlak Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan doana pakai bahasa Sunda mah enggak. Yang penting bismillah alhamdulillah pakai bahasa Arab heula. Namanya bismillah itu bisa-bisa acan dengan nama Allah yang Maha Besar. Dengan nama ya sebenarnya itu bismillah alhamdulillah baru ngadoa. Keretegen dalam hati. Ujung-ujungnya hamdalah, sholawat dan titipin Fatihah. Ketika waladhdallin amin, aminnya itu diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya tetap dakwahnya ngajak, ya, bukan memaksa. Kenapa? Sekelas Nabi Nuh alaihi salam, ya, bahasanya karena manusia biasa, makhluk tidak mampu untuk merubah karakter anak. Nah, itu kan jadi pelajaran. Kemarin kan Roma Irama ada yang nyalahinnya.
ngomong kabatur, jangan gibah, jangan ini, tapi anaknya sendiri ini. Nah, itu kan kadang-kadang jadi itu. Kalau orang yang berilmu tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kekuatan apapun, la haula wala quwata, kecuali tembus dua arah yang tidak disebut oleh setan. Setan itu melihat, menyebut arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Ada dua arah yang tidak disebut. Apa coba? Atas dan bawah. Ketika atas berdoa ke Allah, ketika bawah sujud dalam kondisi sujud. Maka yang orang itu ketika ngadoa sujud kepada orang yang jolim itu paling bahaya. Kenapa? Berbisik ke bumi yang mendengar. Masya Allah, ingin paling berat. Gitu. Jadi abdi sebenarnya dakwah gitu Pak. Ceramah, dakwah, ngaji kemana-mana. Emang semuanya nurut ente, lu baru ngalelewe. Sok tahu gitu banyak. Lamun nyeri hati yang gelut wae banget. Tendangan penalti oke juga. Ya, kalau dengan nafsu Pak. Gitu. Tapi ketika karena manusia tidak mampu, hanya orang itu yang mampu merubah, ya dakwah mah jalan terus ya dakwah. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Boleh. Tentang ini hablum minallah dan hablum minannas. Betul. Jadi ada satu sisi misalkan dia hablum minallahnya baik cuman di hablum minannasnya dia kurang. Bahkan ada beberapa orang yang sakit dengan omongan atau segalanya. Tapi di satu sisi lagi ada yang hablum minannasnya baik, tapi hablum minallahnya kurang. Maaf pandangannya. Oh gitu. Jadi istilahnya umat Islam itu karakternya harus berimbang. Jangan jingjet. Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ada dua pemuda. Yang satu di masjid sujud, sholat, ibadah. Yang satu sholat, setelah sholat dia bekerja." Pertanyaannya simpel. Alusan nu mana? Ayo. Nabi jawabnya nu mana? Bagusan yang sholat terus dia bekerja. Jadi seimbang. Kenapa harus bekerja? Kita lagi dalam kondisi di alam dunia. Bahasanya bahasa Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Setelah engkau sholat dulu nih. Baru fantashiru fil ard. Arek dagang, jadi karyawan. Saya jadi karyawan, pekerja saya, Pak. Kenapa? Yang membawa Islam ke Nusantara ini, ke Indonesia itu, Pak. Walaupun pendakwah, dia pedagang. Saudagar kaya, Pak. Tidak meninggalkan dunianya, tidak meninggalkan. Tapi tetap agamanya, tuh Islam itu harus compare. Doanya doa sapu jagat. Apa coba? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus berimbang. Harus ke Allah beres, ke manusia beres. Karena itu tuntunan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusan yang mana? Bagusan yang terbaik. Jadi ke manusia baik. Punten Pak, saya beberapa teman dari non-muslim, termasuk dari yayasan, ya mungkin itu ya non-muslim itu ada, berderma, ya berbagi, kemudian menengok membuat orang yang sakit. Kan kita berderma sama, masa nggak masuk surga? Masuk surga silahkan, cuma surga yang mana gitu dah bahasana, ya surga yang mana seperti itu, ya mana tuh yang baik? Surga yang pemiliknya yang kita sembah. Langit dan bumi milik siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, seperti itu. Jadi harus berimbang. Jadi makanya ketika sholat implementasinya hablum minannas. Tapi ketika hablum minannas baik, cuma mendapatkan pahala hablum minannas, tapi hablum minannasnya nggak dapat. Pernah ditanya Rasul, ya Rasul, dia kan bukan non muslim, tapi dia beramal baik dengan tetangga, menang pahala enggak? Jawabannya apa? Menang pahala di dunia saja, betul. Tapi di akhirat tidak. Nah seperti itu. Jadi umat Islam harus balancing. Pakai mobil tuh balancingnya jingjet kan hese gitu nya. Kalau mencara ieu mah singgit wae biluk wae ka mana. Apalagi pas bulan Ramadan ka warteg we itu tah. Padahal mah jarang luruskan dengan biluk we tah bulan Ramadan. Harus berimbang. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam. Satu lagi ya, boleh. Ya.
baru apa? Kemarin kejadian. Itu ada majelis zikir yang melantiknya non muslim. Iya. Itu nyambung apa enggak gitu? Iya. Apa muamalah urusan dunia apa urusan akhirat gitu? Iya. Terdengar majelis zikir dibuka, dilantik atau bukan dilantik, mungkin diresmikan ya. Kalau diresmikan biasanya itu ada sumbangan dari di luar muslim. Tapi biasanya kalau orang yang ihtiyat, kehati-hatian, takut dinilai oleh orang yang mohon maaf rada awam itu jadi permasalahan. Tapi ketika orang yang tingkatan bahasa ilmu dan keimanannya di atas rata-rata, ya, kayaknya itu seperti biasa saja. Tapi lebih bagus di dalam Al-Quran, Al-Baqarah juga nih, nggak tahu ayatnya, wallahu alam nih, pohon nih. Wala talbisul haqqo bil batil. Kalau misalkan peresmian tempat, silakan sama non-muslim untuk nanam. Ya. Tapi ketika untuk sekelas majelis zikir ya, harus dengan warna yang sama sepertinya. Untuk tidak memunculkan fitnah jadinya. Muncul fitnah. Untuk keagamaan serahkan kepada fas'alu ahla dzikri. Lamun cara ieu mah harus dengan warnanya. Urusan agama pasrahkan kepada hak yang beragama. Urusan sosial baru tuh siapa saja seperti itu. Nah, urusannya urusan sosial atau urusan agama, kalau misalnya urusan agama itu lebih bagus dipasrahkan kepada yang benar-benar kompeten seperti itu. Ya. Harus benar-benar sekarang mah istilahnya dengan hati yang jernih seperti itu. Apalagi sekarang kan medsos itu luar biasa, masya Allah, jadi fitnah kemana-mana, jadi fitnah. Kejam, lebih kejam daripada ibu kota. Saya lebih sependapat kalau misalkan urusan agama jangan dicampur adukan dengan yang lain, seperti itu. Ya. Belah sini ada yang bertanya tidak? Ada nanya mah. Ada 3 pas. Oh, ada 3. Biasanya 3 lagi. Alhamdulillah, teringat. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan bertambah berkah ya. Jadi kumpulan kita tersenyumnya bukan hanya di dunia, bawa senyum ini sampai yaumil qiyamah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim la 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Kami mengharapkan ridho-Mu, kami mengharapkan kasih sayang-Mu, kami mengharapkan maghfirah-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah, jadikan kami istiqomah, jadikan kami orang-orang yang ahli Quran, ahli ibadah, husnul khotimah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada ya Rabb, bahagiakan sisa hidupnya, sehatkan jiwa raganya ya Allah. Ketika Engkau uji orang tua kami dalam kondisi sakit ya Allah, segera angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Jadikan orang tua kami ahli ibadah ya Allah, ahli takwa. Jadikan orang tua kami sebagai mendapatkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah yang sudah tiada. Di alam kubur ya Allah, mereka tidak bisa lagi ibadah. Di alam kubur ya Allah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi istighfar. Jadikan kami sebagai anaknya ahli ibadah, agar keluar dari mulut kami doa terbaik untuk orang tua kami. Ya Allah, ampuni segala kesalahannya. Ya Allah, terangi alam kuburnya. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Ya Allah, ampuni segala kesalahannya. Ya Allah, jadikan alam kubur yang tempat istirahat yang nyaman ya Allah.
Kami sayang kepada mereka ya Allah. Berikan nikmat kubur ya Allah. Jangan kau berikan siksa kubur. Ya Allah, jadikan alam kuburnya riyadun min riyadil jinan. Tempatkan orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, tempat yang paling terbaik di sisimu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni anak dosa-dosa anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh, ahli ibadah, ahli Quran. Ketika kami sudah tiada, ada doa anak kami di alam dunia beristighfar untuk kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.